Monumen ini dipersembahkan bagi 7 pahlawan revolusi, korban kebiadaban gerakan 30 September PKI yang mencoba mengkhianati Pancasila yang sakti. Sejarah peristiwa berdarah G30S yang menewaskan 6 jenderal dan 1 perwira tinggi militer Indonesia yang hingga kini masih banyak sekali mengundang kontroversi. Hampir seluruh penduduk Indonesia berasumsi bahwasanya PKI adalah dalang utama dari peristiwa G30S 1965 ini. Namun, banyak sekali peneliti sejarah yang mengatakan bahwasanya ada keterkaitan dari Soeharto yang diduga juga sebagai dalang daripada peristiwa G30S 1965 ini. Nah, jangan mau termakan oleh poster. Mari simak video Nexon berikut ini agar kita semuanya mengetahui siapakah sebenarnya dalang dibalik daripada peristiwa G30S 1965 ini. Apakah PKI atau semuanya ini hanyalah rekayasa daripada Soeharto? Terdapat salah seorang akademisi yang berasal dari Kanada yang tertarik untuk menggali rahasia dibalik dari peristiwa G30S PKI, yaitu Dr. Peter Dale Scott. Dia juga menemukan banyak sekali keanehan dalam peristiwa G30S 1965 ini, yang dimana 2 hari 3 kekuatan, 1 brigade pasukan para komando, ditambah 1 kompi dan 1 peleton pasukan lainnya yang merupakan kekuatan keseluruhan G30S dan diinspeksi oleh Soeharto sehari sebelum kejadian pemberontakannya. Mengutip buku Dali Pembunuhan Massal Gerakan 30 September dan Kudeta Soeharto milik John Rosa, salah satu pelaku yaitu Kolonel Abdul Latif memberikan kesaksian dan sidangnya yang dimana ia bersaksi bahwa dirinya memberitahu kepada Soeharto terkait rencana penculikan sejumlah jenderal tersebut. Nah, Latif juga pernah membahas mengenai isu adanya Dewan Jenderal di rumah Soeharto itu. Nah, sehari sebelum peristiwa itu terjadi, Latif sudah melapor langsung kepada Bapak Soeharto. Sewaktu itu Bapak Soeharto berada di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat dan sedang menunggu putranya yang sedang sakit, yaitu ketumpahan sup panas. Menurut Yosep dalam artikelnya yang dimuat di laman kabarindonesia.com bahwa Soeharto adalah orang yang memberi bantuan militer dengan pemanggilan batalion 530 dari Jawa Timur dan batalion 454 dari Jawa Tengah. Nah, di sini Soeharto mengatakan, dalam waktu secepatnya saya akan datangkan pasukan dari Jawa Timur dan dari Jawa Tengah, kata Soeharto kepada Letkol Untung. Nah, namun teman-teman, banyak sekali berita yang tidak sesuai dengan apa yang sudah disaksikan oleh Latif tadi. Namun di sini Soeharto menyatakan, dilansir dari wawancara Soeharto dengan media Jerman Der Spiegel pada 19 Juni 1970, di mana Soeharto sendiri mengakui jika ia memang bertemu dengan Latif saat dia berada di RSPAD Gatot Subroto, terus mengaku bahwa dirinya hanya melihat Latif dari kejauhan dan tidak sempat berinteraksi dengannya. Nah, dari sini juga kita telah memperlihatkan bahwa banyak sekali kebohongan dan juga kejanggalan di balik daripada peristiwa G30S 1965 ini. Menurut peneliti satu ini, banyak pihak yang langsung menuduh PKI sebagai dalang dari kejadian ngeri ini buat ngambil alih pemerintahan. Meski belum ada bukti yang jelas, tuduhan ini nyebar ke masyarakat yang makin panik apalagi setelah kehilangan petinggi-petinggi TNI-nya. Situasi makin kacau. Timbul demo beruntun dan di salah satu demo diduga ada penyusup yang ikut ngepung istana. Presiden Soekarno pun panik dan langsung angkat kaki ke Bogor.
Tapi di sana, dia didatengin sama 3 jenderal angkatan darat. Banyak ahli memperkirakan mereka bikin Soekarno nanda tanganin surat paling misterius di sejarah negara kita, Super Semar. Sampai sekarang ada dugaan kalau isi surat aslinya bisa jadi berbeda sama yang tercatat sejarah. Yang jelas saat itu, Soeharto jadi punya kewenangan untuk ngelakuin tindakan-tindakan demi bikin kondisi jadi lebih damai. Pak Harto yang waktu itu masih Jenderal TNI Angkatan Darat langsung bertindak cepat. Setelah ngambil alih komando militer, dia ngelarang dan ngebubarin PKI. Nangkepin tokoh-tokoh pentingnya, selalu nekenin kalau PKI adalah dalang dari tragedi Lubang Buaya, dan ujungnya bikin pengaruh PKI di Indonesia melemah. Soeharto lalu mulai nyingkirin pengaruh Soekarno. Dia ngambil kendali media dan ngedorong militer terlibat dalam politik dan pemerintahan. Pada akhirnya, sang jenderal yang penuh senyuman pun menggantikan sang proklamator. Ya, para petinggi TNI tewas, PKI porak-poranda, Soekarno lengser, Soeharto naik tahta, dan Indonesia memasuki era Orde Baru. Dan sebagai kesimpulannya, dari berbagai deretan bukti yang telah disampaikan oleh beberapa peneliti sejarah dan juga sumber-sumber bacaan yang telah saya sampaikan, bahwasannya besar pengaruh daripada Presiden Soeharto dibalik daripada peristiwa G30S 1965 ini. Dan pada akhirnya tata pemerintahan Indonesia jatuh kepada Soeharto dan juga Soekarno lengser. Dan di sini saya menyampaikan, jangan sekali-sekali kita percaya akan peristiwa yang kita sendiri tidak tahu kebenarannya, dan jangan mau termakan oleh posting.